Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita dapat ketemu di pagi hari ini. Berbincang-bincang lagi tentang PPSU Kebon Kosong. Jangan bosan-bosan ya. Kami akan membahas berbagai kegiatan PPSU bulan Juli. Banyak hal yang kami laksanakan di bulan Juli ini, dari vaksinasi, memantau vaksinasi, memantau bansos atau mengangkat bansos, terus melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan PPKM, yaitu menjaga posko PPKM, mencatat segala apa yang terjadi kasus COVID. Selain itu, pekerjaan kami adalah untuk kebersihan lingkungan, mulai dari penyapuan, menguras saluran, mengangkat sampah, mengelola bank sampah yang ada di kantor Kelurahan Kebon Kosong. Seringkali sampah yang akan kita bahas. Bagaimana sampah dari dulu sampai sekarang? Sampah itu paling banyak di ibu kota, paling banyak berserakan di tempat-tempat padat penduduk. Kalau di perumahan biasanya tidak seperti itu. Sampah itu selalu banyak berserakan di padat penduduk. Kenapa banyak sampah di tempat padat penduduk? Satu, karena kurang peduli masyarakatnya, baik anak-anak, yang remaja sampai yang dewasa. Kurang peduli. Kenapa kok bisa kurang peduli? Kok disebut kurang peduli? Ya iya, karena mereka, anak-anak kecil kalau jajan itu makan buang sembarangan. Yang anak-anak SD itu makan apa aja buang sembarangan. Jadi sampah itu selalu berterbangan di mana-mana. Selalu banyak sampah di mana-mana, di jalanan, di selokan-selokan. Itu selokan-selokan di gang-gang padat penduduk. Yang kedua, biasanya penduduk itu atau masyarakat itu kurang peduli dengan teras rumahnya, di saluran dekat teras rumahnya. Coba bayangkan kalau sampah itu setiap rumah membersihkan sampah-sampah depan rumahnya, pasti selokan-selokan yang ada di DKI Jakarta itu tidak akan ada sampah. Ini enggak kan? Semua membiarkan, ya maaf, ada juga sih banyak yang peduli dengan sampahnya. Bagi yang tidak peduli dengan sampahnya itu, pasti sampahnya itu berterbangan kemana-mana, dibawa air ke selokan-selokan sepanjang jalan yang di sekitar rumahnya, dan itu akan mengalir kemana-mana. Setiap hari kami membersihkan sampah loh. Setiap hari PPSU itu pasti menyerok, membersihkan sampah. Tapi setiap hari juga penuh dengan sampah. Dari mana itu? Dari mana lagi kalau bukan dari kita? Setiap rumah kan punya sampah. Kalau setiap rumah itu memiliki sampah dan sampahnya itu dibuang oleh tukang gerobak sampah, mungkin akan bersih. Tapi kan
ini yang banyak berterbangan ini adalah sampah-sampah yang itu tadi, yang orang-orang yang tidak peduli tadi. Sehingga kalau ketidakpedulian itu pasti dari mana-mana jalan itu sampah. Heran loh, paling heran loh, sampah itu paling banyak di DKI ini. Kalau kita di desa atau di provinsi lain nggak sebanyak itu sampah. Setiap rumah itu pasti nyapu di depan rumahnya, di halaman rumahnya. Kalau dibakar ya dibakar. Tapi nggak sebanyak ini loh sampah di DKI. Yang seperti di DKI ini paling banyak sampah. Sampai kita jijik lihatnya. Setiap saat pasti banyak sampah terus, lihat deh. Coba di jalan-jalan, di selokan-selokan atau di pekarangan-pekarangan rumah yang padat penduduk ya, pasti banyak sampah di saluran. Kenapa kok sampah melulu? Kalau semua peduli, semua akan bersih loh, akan bersih itu. Ini ketidakpedulian ini, yang ketidaksadaran masyarakat itu masih jauh dari yang diharapkan. Baik itu pasar tradisional itu kadang ya ada pengelolaan sampahnya. Tapi kalau pedagang kaki limanya yang berada di pinggiran jalan, di pinggiran selokan, pasti dia buang sampah di selokan itu. Ada saluran penghubung itu agak besar ya saluran. Itu kalau kita nggak lihat itu, mereka buang sampah sembarangan di dalam saluran itu. Walaupun setiap saat kita datang, kita omelin, kita bilangin baik-baik, saat kita belok tidak, artinya kita lengah sedikit aja, nanti udah ada sampah lagi di situ. Begitu juga pedagang-pedagang yang pedagang gorengan, pedagang ya yang pinggir-pinggir jalan, misalnya tukang nasi uduk, tukang lontong, tukang gorengan, tukang minuman kopi, pokoknya itu pasti banyak sampahnya. Kenapa sih ya? Kalau setiap orang pada sadar, mereka peduli dengan sekelilingnya, dia berdagang, terus kan ada yang singgah, ada yang belanja di situ. Misalnya dia makan soto atau makan lontong atau makan gorengan, kan ada tisu ya, ada tisu diberikan oleh pedagang itu sendiri. Tapi nanti tisu itu berserakan di mana-mana. Wah, terus berserakan. Kenapa sih? Udah kita bilangin masukkan dalam kantong kresek. Setiap saat ada yang makan, langsung dibersihkan, masukkan. Tapi kalau kita bilangin, ntar juga bersih kok, nanti kami sapu. Seringkali sesudah dia selesai menyapu, berdagang, dia baru nyapu. Jadi bertumpuk. Selalu ini sampahnya ini berterbangan kemana-mana saat dia belum bersihkan. Seringkali asal kita temui pedagang-pedagang pasti ngomongnya seperti itu. Nanti juga bersih kok, kami sapu kok bersih. Maaf. Tapi disapunya sesudah selesai dia dagang. Sepanjang dia dagang, tisu tadi atau sampahnya tadi pasti terbangun kemana-mana kan. Batuk. Jadi kalau udah berterbangan dari yang satu ke tempat yang lain ya ini, itu baru satu orang. Kalau beberapa orang bagaimana? Begitu juga yang pedagang yang makanannya
misalnya lontong atau soto atau bakmi, dia malah nyuci piring, nyuci terdibuangnya itu hasil sisa-sisa makanan itu malah di tempat yang ada salurannya. Seringkali orang itu buang sampah di saluran. Kalau kita datang, dia bersihkan. Kalau kita balik kanan, dia buang lagi. Sangat-sangat sulit menyadarkan orang. Sangat-sangat sulit. Begitu juga dengan pedagang makanan, rumah makan Padang. Itu banyak santannya loh, banyak santannya. Setiap rumah makan Padang yang ada di DKI Jakarta ini, selokannya tahu nggak sih? Selokannya itu, salurannya itu lengket, padat, dan baunya setengah ampun. Kalian nggak tahu kan? Itu bisa lengket karena minyak kan? Namanya santan itu ya minyak. Kan mereka itu selalu ada rendang, pokoknya selalu ada gulai. Mereka itu mengkonsumsi, memakai santan. Jadi mereka kan di dapurnya itu ya pasti ada sisa-sisa dari cucian-cucian piringnya, atau saat dia mau masak atau apa itu, pasti diselokan rumah makan Padang itu pasti baunya setengah ampun. Biar tahu sangat bau, dan dia lengket, dia padat loh, kayak tanah yang menjadi besi kayak gitu, ngeri loh. Begitu juga sampah yang tukang jagung bakar, dia asal mau bakar jagungnya itu asal aja naruh begitu. Seringkali kami ketemu seperti itu di Akbar itu sering. Kalau kita nasihati itu, kita bilang baik-baik, iya nanti saya bersihkan kok. Kadang sulit banget loh untuk menyadarkan masyarakat itu. Kok sering seperti itu ya? Apalagi namanya tukang gorengan yang ada jual minuman kopi, teh, es teh manis. Itu tahu nggak sih? Mereka itu pakai sedotan kan? Setiap habis orang minum kopi, itu sedotannya pasti kemana-mana, buang aja sembarangan. Belum hasil ada gorengan yang sisa, langsung buang. Bingung, kalian bingung. Justru para pedagang kaki lima itulah penyumbang sampah. Tapi kalau di DKI Jakarta kan kita nggak bisa memungut uang kebersihan kan. Justru nggak bisa memungutnya itu, mereka itu nggak takut dengan kita. Tapi kalau dikasih denda seperti dulu mereka takut. Tapi kadang juga manusia itu mikir begini, saya kan udah bayar uang sampah, itu juga ada kendala juga, saya udah bayar sampah kok. Dia nggak peduli tuh, yang penting saya udah bayar, apa kerjamu, terus kamu kan udah memungut uang kebersihan. Ada juga seperti itu. Yang gratis juga seperti itu. Yang gratis yang nggak peduli karena dia nggak merasa kalau orang lain itu membersihkan sampahnya. Ada tenaga yang dikorbankan untuk sampahnya. Terus bagaimana itu? Terus dikasih pengelolaan bank sampah biar dipilah-pilah, dikumpulin gitu ya. Justru kadang pemulung itu kalau lagi ngumpulin sampahnya nih, lagi milah-milah, itu bekas apa namanya itu, merek
misalnya Aqua mineral, kan ada mereknya tuh, Fit, Aqua, atau apalah itu, nanti dikopeknya, dikulitin, itu terbang kemana-mana juga. Aduh, benar-benar sulit untuk dibilangin. Nanti pemulung itu biasanya kan dia nggak punya lahan. Kalau di Jakarta kan nggak punya lahan dia, ya maklumlah, padat penduduk yang mahal kan tanah di Jakarta itu. Jadi rata-rata itu sempit pekarangannya karena mahal, nggak kebeli. Kadang ya mungkin punya juga jadi dijual, itu jadi rumah ya kan. Nanti dia mengolah sampahnya, hasil pulungannya itu ya di pinggir kali. Nah di pinggir kali dia kumpulin semua pulungannya, baik apapun itu, dari apapun itu hasil pulungannya, baik kardus atau aqua, bekas botol atau apapun, dia memulung dia di pinggir kali. Nanti ini kan jadi kotor. Jadi di situ dia beroperasi setiap saat, diserakin. Di situ dia mulung setiap saat loh. Jadi kalau udah ada lokasinya seperti itu, dia di situ setiap saat. Malah itu susah banget diatur. Belum lagi yang lapak-lapak pembeli barang-barang rongsokan, itu juga kotornya setengah ampun. Di situ ditumpukin, malah nanti ada jalan kan, biasanya mereka itu nyewa di pinggir jalan kan, di jalanan itu juga dipakai itu untuk hasil barang rongsokannya. Kadang ini sulit banget diatur, kebersihan di situ sulit diatur. Padahal dia nyewa di gudangnya, kayaknya di gudangnya aja dia beroperasi kan, tapi bukan, dia selalu dipakai itu jalan-jalan yang depan pagarnya. Sangat sulit menyadarkan manusia yang tanda kutip kurang sadar. Kami tuh sangat sulit menghadapi masyarakat yang sangat jauh kesadarannya untuk kebersihan. Kadang mereka mulung malah justru di atas saluran itu ditutupnya kan dengan papan-papan kan. Nanti semua sampah-sampahnya itu secara tidak langsung atau kadang langsung dibuangnya di bawah itu. Kadang-kadang kami mau membersihkan saluran yang tertutup itu, kami bongkar, tahu nggak? Waduh, setengah ampun, berapa karung, berapa gerobak kami dapat sampah dari situ. Belum lagi lumpurnya, jadi ketutup. Mereka malah menyenangi itu, jadi ketutup, jadi bisa jadi lahan lapak. Belum lagi pedagang-pedagang tukang sayuran. Kalau dia di dalam PD Pasar Jaya, dia teratur semua, ada mejanya, ada tukang sampahnya, nanti ada yang membereskan kebersihan di dalam PD Pasar Jaya. Tapi kalau dia pedagang sayuran yang ada naruh di pinggir jalan yang hanya berdasarkan terpal, nah itu sangat jorok. Hasil sayuran, kopekan sayuran itu sangat harus sering bilang. Kok harus sering dibilangin sih? Belum lagi yang jual ikan basah. Kalau dia di PD Pasar Jaya, pasar tradisional yang ada gedungnya, itu enggak masalah, justru bersih. Tapi kalau dia udah di lapak-lapak yang ada di pinggiran
jalan-jalan seperti itu, waduh, namanya perut ikan yang udah disisikin bekas-bekasnya udah berserakan, banyak lalat dan segala macam. Aduh, belum lagi yang rumah penduduk yang apa namanya itu padat penduduk yang toiletnya, tahu nggak sih, toiletnya kadang septic tanknya nggak ada loh, nggak ada, malah langsung ke saluran langsung. Waduh, kadang kasihan saya lihat PPSU itu, kadang lemas, sedih saya lihatnya, sedih, nggak tahan batinku lihat PPSU itu loh, menangani seperti itu. Saya kadang menangis batinku melihat seperti itu, kotoran manusia loh masuk ke saluran. Belum lagi salurannya itu kan saluran PHB itu kan saluran penghubung kan agak besar, itu septic tank mereka, tahu nggak sih, jatuhnya ke situ. Ya ampun, aduh, saya nggak tahan loh liatnya, kadang sedih liatnya. Nanti kan ada aplikasi untuk pengaduan masyarakat tuh, nanti malah ada yang ngadu itu kan, kalau udah diaduin tuh mengadu itu mereka ke gubernur atau ke wali kota lah, ini ada sampah saluran ini pada kotoran manusia. Aduh, sedih. Aduh, kadang nggak tahu deh. Begitu juga ada kadang ya ada dia namanya Formapel, tahu nggak? Formapel, Forum Peduli Masyarakat, Forum Masyarakat Peduli Lingkungan. Dia hanya ngomong lah, katanya dia peduli lingkungan, tapi cuman berbuat juga nggak berbuat apa-apa, kok hanya mendapatkan honor. Waduh, hanya tunjuk sana tunjuk sini, nggak berbuat apa-apa, hanya ngomong ini kotor ini dan itu, melaporkan lingkungan yang kotor, tapi dia nggak berbuat apa-apa. Ini yang mengenaskan sekali. Kerjamu apa? Kamu udah berbuat apa? Katanya kamu peduli lingkungan, tapi nggak peduli. Kok harus hanya ngomong doang? Siapapun bisa ngomong. Berbuat dong, kamu kan forum masyarakat peduli lingkungan. Kalau hanya ngomong siapapun bisa. Ini kami hadapi loh. Ini fakta loh, saya tuh bekerja itu seperti ini ya. Mudah-mudahan pemerintah melihat seperti itu. Jangan hanya ada yang lapor hanya ditanggapin, hanya ada yang lapor tapi tidak berbuat apa-apa. Sudah berbuat apa kamu untuk negara ini? Kamu dapat honor kan? Kalau dapat honor, berbuat. Saya terus tegas aja ngomong. Kalau nggak berbuat, kalau cuman nunjuk doang, ya udah jadi pimpinan, kamu jadi pimpinan aja, jadi gubernur, jadi presiden. Tahu nggak sih? Harus tahu tanggung jawabnya. Jadi kadang semua itu hanya dibebankan pada PPSU, pasukan oranye. Padahal pasukan oranye itu sudah melaksanakan tupoksinya, tapi ya kalau semua nggak peduli, semua hanya membebankan PPSU aja, mana bisa? PPSU itu sudah berbuat loh. Tapi mari kita sama-sama, tanggung jawab kita sama-sama loh.
Sampah itu adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab semua masyarakat apapun itu, tanggung jawab bersama. Harus sadar, kalau banjir nanti tanggung jawab siapa? Emang hanya membebankan pemerintah? Kan nggak bisa kan? Semua berdampak kepada semua kan, semua lapisan masyarakat. Kalau ada apa-apa semua kan, makanya nggak bisa hanya PPSU saja. Harus kita sadari nih. Mari, video ini saya sengaja buat biar kita sama-sama. Bagi yang melihat, mendengar atau menonton video ini, agar semua sadar, maksud saya agar semua menyadari bahwa sampah itu adalah tanggung jawab bersama. Oke, semoga bermanfaat ya. Salam sehat. Semoga COVID ini berlalu. Semoga ke depan masyarakat kita peduli dengan sampah. Sampah itu adalah uang, sampah itu adalah aset. Kelolalah sampahmu itu menjadi uang, menjadi yang bernilai. Oke? Selamat menonton. Terima kasih bagi yang mau menonton ini, dan semoga kita sama-sama peduli dengan sampah kita. Terima kasih, dan berikan saran ya. Tolong like dong, di-share juga, dan subscribe. Oke.